Bab 1972. 3 serangan dariku bisa memusnahkanmu. Nama Sekte Agung benar-benar sangat menakutkan. Di antara mereka, jarang berjalan keluar, tetapi semua keturunan yang sangat kompeten setelah belajar dapat menyebabkan badai berdarah di benua dunia dewa. Pemuda berjubah hitam ini hanya memiliki setengah tahap fase penilaian. Seharusnya tidak ada kultivasi yang disetujui oleh Sekte Agung, tetapi kekuatannya sangat bagus. Penatuali berkata dengan suara yang dalam. Jika itu orang lain, berani menurunkan basis kultivasi sendiri untuk melawan Eric Kin, mereka pasti akan merasa pihak lain itu sudah gila. Pernah menyaksikan keajaiban Eric Kin yang tak terhitung jumlahnya, Istana Es Arktik sangat percaya pada kekuatan Eric Kin. Tetapi Sekte Agung ini tentu berbeda dari sekte luar ini. Mewarisi warisan kuno yang sempurna, orang dari sekte telah dilatih seperti master abadi kuno dan dewa iblis sejak kecil. Tidak peduli apakah itu kekuatan batin atau sumber daya, itu tidak bisa dibanding dengan dunia luar. Lawan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan Eric Kin. Fase transendensi tingkat 7. Eric Kin juga mengangkat alisnya. Pemuda Teddy Wei ini cukup arogan. Dengan mudah mengatakan akan mengalahkan dirinya, bahkan bisa menekannya hingga mengancam nyawa, sekarang bahkan menurunkan tingkat kultivasi diri. Dia setengah tahap fase penilaian, tapi hanya ingin menekan kultivasi dan bertarung dengan dirinya, bahkan lebih rendah satu tingkat dari dirinya. Sangat jelas, ingin membuktikan kepada semua orang, tidak mengandalkan pada kekuatan kultivasi, dia juga bisa menang dari dirinya. Aku sudah melihat banyak orang yang percaya diri, tetapi yang begitu arogan sepertimu, ini pertama kalinya aku lihat, Eric Kin berkata dengan tenang. Karena kamu kemari karenaku kali ini, apa tujuan bertarung denganku, lebih baik katakan saja semuanya. Kamu benar. Teddy Wei mengangguk dan terkekeh, aku suka berurusan dengan orang pintar. Kali ini kami datang ke Istana Es Arktik, memang datang untuk mencarimu. Cari aku. Karena Huorong. Eric Kin mengangkat alis. Huorong hanyalah calon budak dari Sekte Sihir Wuying, karena dirinya telah memusnahkannya, Sekte Sihir Wuying mengirim seseorang kemari. Selain itu, dia tidak lagi bisa memikirkan perselisihan lainnya dengan Sekte Sihir Wuying. Huorong, dia masih belum layak. Teddy Wei menggelengkan kepalanya. Aku datang karena warisanmu. Kamu mendapatkan warisan Taoisme kuno dari Sekte Suci, ini seharusnya bukan milikmu. Apakah ini harusnya milikmu? Tapi pelatihanmu sepertinya tidak ada hubungannya dengan metode api suci, Eric Kin berkata. Tidak, kamu jangan salah paham, aku tidak membutuhkan warisan dari luar, aku Sekte Sihir Wuying, memiliki warisan tersendiri, cukup untuk aku gunakan seumur hidup. Namun, barang antik semacam ini tidak boleh dibiarkan bersamamu. Teddy Wei menggelengkan kepalanya dan menatap langsung ke Eric Kin, dan Eric Kin memandangnya dengan sopan. Karena kamu adalah pelatihan tanpa partai, maka tidak pantas mendapatkan warisan dunia dewa. Aku tidak pantas. Tentu saja, kultivator rendahan tidak layak dengan tradisi kuno, hanya menodai pelatihan. Sekte Agung kami berkewajiban untuk mengambil kembali warisan ini agar tidak mempermalukan kemuliaan kuno. Teddy Wei berkata dengan lugas. Arogan, sangat sombong, inilah Teddy Wei. Hahaha. Eric Kin tertawa terbahak-bahak, reiki seluruh tubuhnya tiba-tiba mekar. Awan hitam yang secara otomatis mengembun di atas kepala Teddy Wei dihancurkan oleh aura Eric Kin, langit menjadi cerah dan tak berawan lagi. Sejak Teddy Wei dengan arogan mengatakan akan membunuh dirinya dengan mudah, hingga menurunkan tingkat kultivasi, sekarang bahkan mengatakan dirinya tidak layak. Aku sangat penasaran, apakah semua keturunan Sekte Agung sama sombongnya seperti dirimu? Ini bukan sombong, tapi fakta.
Teddy Wei berkata dengan tenang. Sudah cukup mendengar omong kosongmu. Karena kamu begitu yakin bisa mengalahkanku, aku juga sangat menantikan, lihat bagaimana kamu bisa merebut warisanku. Eric Kin juga malas berbicara dengan pemuda gila ini. Baik, lihatlah baik-baik. Teddy Wei dengan bangga mengulurkan 3 jari. Seolah mengumumkan kepada dunia, matanya dengan acuh tak acuh menyapu semua orang yang hadir. 3 trik. Kalian semua lihat dengan baik, Letnan Utama Istana Es Arktik, aku, Teddy Wei, 3 trik bisa memusnahkannya. Arogan dan sombong, seperti tidak ada batasan. Aku tidak bisa mendengarkannya lagi, orang ini terlalu gila. Dari mana asal pemuda ini? Arogan sekali. Letnan Kin musnahkan dia. Dengar-dengar itu sekte tertinggi, tidak peduli dari mana asalnya, aku tidak percaya, dia bisa mengalahkan pemimpin Kin dengan 3 pukulan. Tuan Kin pasti tidak akan membiarkan harapannya terpenuhi, bahkan itu sekte agung. Semua orang di Istana Es Arktik penuh dengan kemarahan, tiba-tiba terdengar suara. Eric Kin seperti dewa perang yang tak terkalahkan di benak semua orang. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali, Teddy Wei ini berulang kali memprovokasi. Meskipun pemuda itu berani mengatakannya, pasti memiliki kepercayaan diri tinggi, tetapi semua orang masih berharap Eric Kin dapat melakukan keajaiban. Menghadapi keributan di dalam ruangan, hampir selalu mempertanyakan dirinya, Teddy Wei tampak sangat menikmatinya. Dia terbang tiba-tiba, melayang di atas langit dalam sekejap mata. Eric Kin, kamu terima dengan baik, metode pertamaku akan datang. Teddy Wei berbicara secara khusus, bukan untuk mengingatkan Eric Kin untuk memperhatikannya, tetapi ingin membiarkan semua orang menyaksikannya. Bersambung. Bab 1973. Menahan serangan pertama. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang, dalam 3 serangan, dia akan melukai Eric Kin yang dipercayai dan disembah oleh semua orang. Dia ingin semua orang tahu, yang disebut sebagai jenius dunia luar, apap itu talenta teratas dalam daftar, di depan sekte tertinggi, itu hanyalah sebuah ketenaran dan tidak ada apa-apanya. Eric Kin tidak berbicara, dia tetap diam di posisi semula, dan ketika melihat Teddy Wei, ada tatapan tajam di matanya. Meskipun Teddy Wei tidak berbicara, dia tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Jika ingin mengalahkanku dengan 3 serangan, itu juga harus lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Cahaya api suci melingkupi puncak kepala Eric Kin, bergejolak dan membakar. Reiki di tubuh telah mengalir secara ekstrim. Eric Kin juga menunggu serangan Teddy Wei. Begitu tuan muda kedua bertindak, maka anak ini akan tamat. Benar, aku lihat tidak perlu 3 serangan. Di atas tanah, Barney Wang dan Latinos Zhang, yang terluka parah, menatap ke langit dengan kegembiraan di wajah mereka. Meskipun mereka kalah di depan Eric Kin, tetapi bisa melihat Eric Kin dihancurkan oleh 3 serangan Teddy Wei, perasaan ini sangat mengasyikkan. Pada saat ini, semua pandangan mata penonton fokus pada Eric Kin dan Teddy Wei. Pong! Pada saat ini, Teddy Wei bertindak. Energi hitam di langit memenuhi punggungnya, sudah membuat langit ternoda seperti malam yang gelap. Dengan serangan telapak tangannya, 10.000 filamen hitam, seperti hujan lebat, jatuh dari langit. Untaian filamen hitam secepat kilatan listrik. Selama penerbangan, tertiup angin dan melonjak, berubah menjadi ular piton raksasa hitam. Ini seperti metode yang sama yang digunakan untuk menghadapi Latinos Zhang dan Barney Wang. Tapi kali ini, ada puluhan ribu ular piton raksasa yang berubah menjadi filamen hitam. Ular piton hitam besar ini hampir memenuhi seluruh langit. Saat jatuh dari langit, ada cahaya hitam, dan kekosongan di sekitarnya bersinar samar dengan cahaya ilahi. Keterampilan sihir Taoisme. Pupil mata para tetua menyusut dan hati mereka bergetar.
Seperti ilmu Dewa Taoisme, keterampilan sihir yang dilakukan oleh kultivasi iblis, begitu mantra hati dan ilmu sihir keduanya adalah warisan kuno, dan keduanya dipenuhi dengan warisan Taoisme, maka di dunia akan muncul Taoisme. Hanya ada satu alasan untuk Taoisme yang begitu jelas dan sempurna, yaitu keterampilan sihir yang dilakukan oleh Teddy Wei. Ini perpaduan yang sangat cocok untuk mantra hati dan ilmu sihir. Tidak diduga, ketika Teddy Wei maju, itu adalah teknik hebat keterampilan sihir. Serangan pertama adalah ingin membuat Eric Qin terbagi menjadi lahir dan mati. Letnan Qin, dia bisa menghentikannya. Hati Penatua Li juga bergetar. Di bawah perhatian semua orang. Di bawah langit, Eric Qin menatap langit yang penuh dengan ular piton hitam, yang terus membesar di pupil mata. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Mengangkat tangan, meraih di kekosongan. 5 jenis api suci bergejolak kencang, memadat di tangan Eric Qin, dan berubah menjadi busur panas yang bersinar terang. Di atas busur, ada cahaya kecemerlangan. Eric Qin mengangkat tangan untuk membuka tali busur, tiba-tiba api suci melompat, nyala api berubah menjadi panah tajam di atasnya. Busur Tianhuo, panah penghancur. Untuk pertama kalinya, Eric Qin menggunakan mantra suci api abadi untuk mengoperasikan ilmu Dewa Api Langit. Siu siu siu. Eric Qin melepaskan lengan dan 5 anak panah terbang keluar. Tapi Eric Qin tidak melihat hasilnya dengan cermat, menarik tali busur, dan mengeratkan 5 lagi. Kemudian, panah api suci mengembun terus-menerus, semuanya ditembakkan ke langit oleh Eric Qin. Ilmu Dewa Taoisme, metode Letnan Qin, juga telah membentuk Taoisme yang sempurna. Penatua Li berseru, sama-sama terkejut. Semua orang yang hadir melihat pemandangan yang mengejutkan saat ini. Di atas langit, dengan pembatas atas dan bawah, menunjukkan 2 warna yang sangat berbeda. Di atas, gelap gulita, dan dalam kabut hitam, ular piton yang tak terhitung jumlahnya bergegas turun dengan panik. Dan di bawah, penuh dengan cahaya kecemerlangan, udara panas meresap, seperti matahari terbit. Terang dan gelap, satunya terbit, satunya terbenam. Di udara, bertabrakan dengan sengit. Prok. Panah api suci yang ganas lewat, dan ular piton raksasa itu tertusuk, menjerit dan berubah menjadi kabut hitam. Tetapi dengan cara yang sama, ketika ular piton raksasa membuka mulutnya yang besar, pusaran air melonjak, dan panah api suci uga tersedot ke dalamnya. Api dan kabut hitam bergantian di udara, bersaing memperebutkan wilayah, terus bertarung. Kabut hitam tidak dapat menelan api, dan api suci tidak dapat menghilangkan semua kabut. Dalam serangkaian suara ledakan yang memekakkan telinga, aura keduanya telah habis satu demi satu, menghilang tak terlihat. Cahaya dan kegelapan menghilang, langit kembali ke warna aslinya. Penonton terdiam, semua orang menahan napas, mata mereka melebar. Begitu semua orang melihat hasil ini, kemudian dengan terkejut mengetahui dirinya tidak tahu kapan, tanpa sadar mundur 1000 kaki. Metode Oang ini terlalu mengerikan, membuat orang secara naluriah takut untuk mundur. Meskipun itu istana es Arktik, dapat menampung puluhan ribu orang di dalam alun-alun tanpa harus berdesakan. Hanya Eric Qin dan Teddy Wei yang tersisa. Bahkan Barney Wang dan Latinos Zhang yang telah melihat segalanya, sejak lama, mundur dengan keagungan yang melarikan diri, dan terbang ribuan kaki jauhnya. Dia benar-benar menahan metode pertama Tuan. Latinos Zhang menggertakkan giginya, tidak percaya. Bersambung.